Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, kemudian bil khusus guru kita bersama Pangarsa Abuya Kiai Haji Tohani Romli, mata'anallah bituli hayati, mata'anallah bituli hayati, mata'anallah bituli hayati. Juga Ketua DKM Al-Istiqlaliyah. Kemudian mana itu? Bapak Kiai Haji Afifuddin, Bapak Kepala Desa yang tampan mempesona, Bapak Haji Nana, mana? Nana. Kemudian para panitia penyelenggara Maulid Nabi Agung Nabi Besar Muhammad yang malam ini Allah kumpulkan kita di lapangan Cibatok. Naon? Batok. Tenang, tenang. Malam ini Allah kumpulkan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lapangan, daripada yang salah. Semata-mata ini karena cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir malam ini semuanya calon-calon penghuni surga. Anu garulis sawareh. Karena yang tampan hanya santri dan santriat. Hidup santri, hidup santri, hidup santri. Takbir. Sallu ala Muhammad. Berbahagialah mama. Apakah di sini ada yang namanya Rika? Mana Rika? Astagfirullah. Kamu kenapa jadi genek Rika? Berbahagialah mamah yang punya anak jadi santri. Berbahagialah abah yang punya anak di pondok pesan barokah. Kata Al-Maghfurlah guru kita bersama, Allah yarham Abu Ya Uci, nyana boga menentukan santri ma insyaallah barokah. Bagaimana enggak berkah coba kita lihat. Mito hakoret tinggal di Rukiah. Bener. Pemajikan cerewet. Oh sorry guys, wanita hari ini tidak mempan di Rukiah tapi di rupiah. Betul ibu-ibu? Yes. Ayo selamat dukungan ya. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Oh dengek, dengek. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang ganteng? Dengek. Rumah tangga ayeuna butuh bener. Doa, usaha, ikhtiar, tawak. Kewajiban kita kan berusaha dan berdoa. Selebihnya itu urusan Allah subhanahu.
Para jamaah calon-calon penghuni surga, bahagia rasanya malam ini saya bisa berdiri di panggung mewah ini dengan jamaah yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita kumpul kembali di surga. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali di belakang bendera Nabi Muhammad. Kita semua merindukan syafaat dari Nabi, betul? Maka untuk orang Bojonglongo Pasar, jangan ungut kalinuan. Non. Tenang. Untuk orang Cilongok, longok itu menele, ngalongok berarti ningali, ngalayad, sarua tah. Ngalongok itu bahasa Sunda. Atau ngalongok itu nolol. Nah itu nontot bo, bukan. Ngalongok itu saling apa namanya? Saling menele lah. Silaturahim maksudnya begitu. Mudah-mudahan nanti di surga bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaikallah. Jawabna sallu alaihi. Talat. Shalla alaikallah. Shalla alaikallah. Shalla alaikallah. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya Ahmad ya Ahmad ya habibi, salam salam. Salah dia kakarak umur-umuran ceramah di suguhan jukut. Ini kreasi yang luar, maksudnya itu batas antara aku dan kamu. Iya, awalnya kan kamu dan aku, sekarang udah berubah jadi kita. Artinya kita sama-sama duduk di sini. Semua dasar kita adalah jin. Jin itu dasar kita. Kalau bukan karena cinta, ngapain jauh-jauh menjedok di sini? Benar tak? Kalau bukan karena cinta, ngapain kita duduk dari Isya sampai jam 1 nanti? Bukankah semua karena cinta? Betul? Wa alifan sin qablaha mu'akada fi'lan ila nunil inasi usnida. Paham tuh? Naonnya aja. Kalau Anda mencintai seorang wanita, jangan dulu engkau menyatakan cintamu, tapi perlihatkan akhlak yang mulia kepada dia, berikan perhatian yang lebih kepada dia, niscaya dia akan mengejar cintamu. Anjay. Hidup santri, hidup santri, takbir. Begitupun kalau kita mau mencintai Rasulullah, gak perlu kita teriak-teriak, aku umatmu ya Rasul, aku cinta kamu ya Rasul. Gak perlu, saudara. Dengan memperlihatkan akhlak kita yang baik, mengikuti sunnah Nabi, dan sering membaca sholawat, itu merupakan bagian daripada ciri cinta kepada baginda besar Muhammad. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib pamannya Khadijah,
Fatimah, semua dari Quraisy ternama, inilah yang penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh. Sallu ala Muhammad. Pokoknya bulan Maulid bulan yang penuh dengan keberkahan. Bukan cuma penceramah, qori, kiai, ustad, mualim, tukang dagang, tukang daging, tukang son, sistem. Ini pakai sonnya Kang Maman bukan? Pantas. Mudah-mudahan Kang Maman son sistem masuk surga. Bawa jeng salon-salona. Iya. Nanti di sana kita sholawatan lagi. Orang itu kan nanti itu tergantung pegawaian di dunia. Betul nggak? Orang itu tergantung pergaulan waktu. Kalau di dunia kita gaul sama ulama, sama kiai, sama abuya, sama guru-guru besar, walaupun kita petot, walaupun kita kurang baik dalam ibadah dan ibadah, nanti di akhirat dapat syafaat dari para guru, para ulama. Ada satu syafaat namanya syafaat. Oh ada yang Nabi kan punya syafaat namanya syafaatul uzma. Itu syafaat istimewa. Selain Nabi, para ulama, para guru itu pun punya syafaat namanya syafaat. Oh ada yang pokoknya cari aja ya. Itu PR buat kamu. Jadi Nabi nanti akan memerintahkan para ulama, para guru kita untuk menolong murid-muridnya. Kalau kita cinta sama Abuya Al-Maghfurlah, Abuya Uci, sama siapa saja guru kita, nanti di akhirat kita akan dapat ditolong sama guru-guru kita. Karena para ulama, para wali, mereka enggak wafat, bal ahya, mereka pindah alam. Abuya hadir malam ini menyaksikan murid-muridnya. Baginda Rasul hadir malam ini. Kenapa? Di sini ada solawat yang disampaikan untuk Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad? Tidak ada. Betul? Kita belum pernah mendengar suara Nabi Muhammad. Kita belum pernah mencium tangannya Nabi Muhammad. Kita belum pernah memandang wajah indahnya Nabi Muhammad. Tapi kita yakin dan percaya hanya dia. Nyanyi. Hanya apa nyanyi malah naon nyanyi? Boleh nyanyi? Enggak mau sieun Hanya hanya dia yang bisa memberi syafaat nanti hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Percayalah sayangku, cintaku, kalau bukan karena cintanya Nabi Muhammad mustahil kita masuk surga. Kalau bukan karena cintanya para ulama, para guru, mustahil kita bisa masuk surga. Maka orang hebat yang tidak melupakan jasa guru-gurunya, orang baik tidak melupakan jasa Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, di belakang ada tulisan walaupun jauh, dengan memperingati Maulid Agung Nabi Muhammad, menjadikan motivasi kehidupan yang lebih baik. Masya Allah, singkat, padat, melekat, merayap, amalkeun. Menjadikan motivasi kehidupan yang lebih, memang harus lebih baik. Hidup harus lebih, ya. Kalau hari ini kita balangsa, besok masih susah, pageto, tidak ada perubahan. Mungkin kita jauh dengan para guru. Dalam ta'lim dikatakan kalau kita mondok di pesantren, keluar mondok kita mukim, santri eueuh, pesantren
mobil teu gablek, pemajikan minta cerai. Minta cerai, buru-buru datang menghadap kepada guru, minta doanya. Boleh jadi ada amal kita yang menyakiti hati guru kita. Kita bisa berkah karena ada doa dari guru kita. Kita bisa mulia karena ada doa daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan para guru yang sudah tiada, bil khusus al-maghfurlah Abuya Uci, di alam barjahnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, bagaikan taman-taman surga. Nanti kita bisa kembali bertemu dengan beliau. Oh ya, lupa tadi di belakang ada guru kita, ada Al-Habib Betawi Habibana, izin. Masya Allah, camata aing teka bawa. Apa kabar semuanya? Baik, semuanya sehat, bagus. Itu yang Aa harapkan. Aku cuma nggak mau dengar kamu sakit. Atau sok pikir ku akang, lamun jamaah gering aing rek nyaramahan saha, jauh-jauh dari Sukabumi nyampe ke sini jamaah hiji-hiji acan karena sedang nongtot bool. Kapalang nepi caramah, saudara-saudara itu kata yang liwat, ji cager, ternyata hidup gak bisa sendiri Pak, kita butuh orang lain. Maka yang kaya jangan apalagi yang susah, yang cantik jangan apalagi yang genek, yang ganteng jangan apalagi yang rungkad. Bukankah semua cuma titipan? Betul apa betul? Harta titipan, jabatan, ilmu, istri. Ya Allah, kalau harta itu titipan, titipkan kepada jamaah yang hadir harta yang banyak dan barokah. Dan kalau istri itu titipan, titipkan kepada kami istri yang solehah. Banyak-banyak nggak boleh bah, harta boleh banyak, ilmu boleh, istri cukup. Wanita itu bukan barang mainan. Cintai mereka sebelum dicintai orang lain. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa nanti pilih saya. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena dibalik lewehnya awewe itu ada skincare yang harus kita bayar. Bisa beda Pak kalau perempuan yang pakai naon sini baru namanya blow on naon, blush on, yang pakai skincare mahal itu walaupun jauh glowing, beda dengan yang pakai pipa karung ngebul. Tapi kecantikan sejati bukan di wajah, di hati. Lihat, coba laki-laki pilih ya. Mending punya istri cantik. Naon gitu teh? Cantik, glowing, bohai, tapi kurang ajar beki hitut. Apa mending genek tapi soleha? Bagaimana Pak? Ya, bagus. Enggak apa-apa genek juga. Yang penting di santri mah kudu serba bisa. Ngaji, ayo, nyanyi, oke. Ceramah, oke. Gelut. Santri hari ini, ulama di masa yang akan datang. Tapi itu semua butuh proses. Butuh usaha. Tidak ujug-ujug terkenal, tidak ujug-ujug ganteng glowing. Kami semua buduk dulu. Betul. Kami semua gagaro. Ketika di pondok pesantren, tangan kanan melogat Alfiyah Ibnu Malik, tangan kiri masuk ke dalam calana. Itu ada lokaten hiji deui. Lato-lato.
Di situ kami bahagia. Maka untuk para santri siap berjuang, siap berjuang, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, betul. Allahu Akbar. Jadilah santri benteng akidah ahli sunnah wal. Kira-kira kalau ada satu aliran yang menempatkan perempuan di depan waktu sholat, sesat apa tidak? Sesat apa tidak? Sesat apa tidak? Takbir. Coba kamu pikir, ketika awewe sholat diharap, waktu sholat, kemudian dia nongeng, apakah kita akan khusyuk? Tidak. Ketika ibu-ibu di depan nongeng waktu sujud, maka kata laki-laki, anjay. Walaupun banyak amal kami, tapi kalau kamu nongeng, di situ rusak amal kamu. Betul. Maka hati-hati dengan kaum wanita. Jangan sakiti hatinya, walaupun mereka makhluk halus. Maksudnya apa? Kulitnya halus, ya kan? Hatinya lain jurik lain. Walaupun mereka makhluk halus, tapi mereka punya kekuatan yang luar. Mari kita buka sejarah. Baginda Rasul Muhammad 23 tahun beliau berjuang hanya untuk menegakkan satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. 2 periode Mekah dan Madinah beliau bisa sukses. Beliau bisa itu ada Khadijah di belakangnya. Betul nggak? Di balik kesuksesan baginda Rasul ada sosok Siti Khadijah yang luar biasa. Sebelum menikah dengan baginda Rasul, Khadijah seorang wanita yang kaya raya, sultan, cantik, kaya, janda. Coba diulang. Cantik, hartanya habis dipakai berjuang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun emas permata menempel di jari Siti Khadijah. Di akhir hayatnya Siti Khadijah, tidak satupun baju sutra yang menempel di kulit Siti Khadijah. Di pangkuan baginda Rasul, Khadijah menghembuskan nafas terakhir. Siti Khadijah bilang kepada baginda Rasul, wahai kekasihku, kalau hari ini aku mati, kalau hari ini aku wafat, sementara engkau masih butuh bantuanku, silahkan kau gali kuburku, kau jadikan tulang-tulangku perisai untuk menghadapi musuh-musuhmu. Seorang istri yang luar, walaupun usia 40 tahun, menikah dengan Rasul Muhammad 25 tahun, 15 tahun perbedaannya, tapi itu tidak menyurutkan cinta mereka. Betul? Ya, tadi isuk-isuk AA baca status di IG, ada awewe sedang galon. Ya, dia bikin status begini, untuk kamu yang di sana, maaf, bukan aku menolak cintamu, tapi usia kita terlalu jauh. AA komen di bawah, kata aku begini, sorry bos, perbedaan usia dalam bercinta aku rasa itu wajar, karena kita punya kekasih yang lahir tahun 571 Masehi, dialah Nabi Agung Muhammad. Sampai hari ini kita belum pernah ketemu dengan beliau. Setiap hari kita baca sholawat, tapi saya punya guru Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, mata'anallah bituli hayatih. Beliau bilang begini, kalau antum ingin melihat wajah Nabi Muhammad, kalau antum ingin ketemu dengan Nabi Muhammad, biasakan sebelum tidur antum baca sholawat kepada baginda Muhammad. Malam ini kita amalkan, sebelum HS baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau di sampingmu ada salaki,
ada suami, coba kau pandang wajahnya. Apakah ada perubahan? Sorry. Walaupun seorang istri rajin sholat, puasa Senin Kemis, umroh tiap hari, tiap tahun, tapi kalau tidak bisa menjaga akhlak di depan suami, ibadahmu aing sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, barang siapa wanita memandang wajah suami penuh cinta, sama dengan memandang Ka'bah Baitullah. Dan siapa wanita yang mencium suami penuh cinta, maka 40 dosa berguguran. Coba nanti kalau suami lagi HS, mamah pandang wajahnya. Kata ibu, ya Allah, dulu kau sangat tampan sayang. Kenapa malam ini kau seperti ranginang bubuk? Tapi engkau adalah surgaku. Terima kasih wahai suamiku yang genek. Mantap. Wah, ada kapal. Pak, minta duit. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Nabi urang sadayana, Muhammad jenengan Nana Arab Quraisynya bangsa nak di Mekah tempat lahir Raden Abdullah, Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, putri nak putri gening maut ngadodo borosok di poho datang na teu mere ngadadak teu aya. Kita semua datang dari Allah, semua akan mati, betul Pak? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Kiai. Ini perlu saya ajarkan lagi. Jadi ada perbedaan antara RT dan kiai, itu beda. Khusus kiai, khusus santri, wafat, pupus. Nanti kalau dengar kabar AA Roma Muda Sukabumi pupus wafat, minta dikirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Maksudnya naon ya? Oh gitu. Jangan amin. Jawabnya insya. Terbalik ya. Tapi gak apa-apa. Walaupun saya harus mati malam ini, gak apa-apa. Asal ruh saya disambut oleh baginda Muhammad SAW. Kalaupun hari ini Roma Muda mati, kalaupun malam ini para penceramah, para kiai, para habaib mati, saya tidak takut. Kenapa? Karena di sini di Al Istiqlaliyah sudah disiapkan calon-calon ulama-ulama Allah, sudah disiapkan pejuang-pejuang Allah. Hidup santri, hidup santri,
tahlil. Salah. Salah. Tahlil. La ilaha. Di sini kalau orang mati suka tahlil. Coba dengerin. Di sini kalau orang mati suka tahlil. Tadi ngomong asokin. Mudah-mudahan wafat kita husnul khotimah. Masya Allah. Herang. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi saudara dunia akhirat ya. Ya kan sama-sama kita mencintai Rasulullah. Ku abdi didoakeun nu can nasib sing aya nasib angkat katana suci. Memeh maut. Memeh maut. Sing aya nasib bisa baca sholawat di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Keyakinan di hati nggak bisa dirubah dengan apapun. Betul? Keyakinan di hati nggak bisa dibeli dengan apapun. Seperti yang dikatakan dalam satu kitab. Pohadei. Aduh. Tapi pengarangnya saya ingat. Kela. Imam Ghazali punya guru yang bernama Syekh Al-Baraki. Saja nah. Syekh Al-Baraki punya murid namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngarang kitab, nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Syekh Baraki mengarang kitab, nama kitabnya Is'adul Araki. Nah, benar tak? Lain bisa salah ngomong. Is'adul kabeh ya. Hanya geus kenangan deui. Kata beliau, al-yaqinu fauqal iman. Yakin itu derajatnya di atas iman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, mereka beriman kepada Nabi, cuma tidak mengucapkan secara tapi karena tidak yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya kalau mau bicara iman, iman paling tinggi, iman kita yang hadir derajatnya lebih tinggi daripada imannya para sahabat Nabi. Percaya atau tidak, saya buktikan. Kalau para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka membela Nabi mati-matian, bahkan mati betulan. Mereka berjuang demi Rasulullah sampai titik darah Aku rasa itu wajar. Karena apa? Mereka melihat langsung kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita Mang Udin, Mang Jaja, Mang Apun, Mang Duloh, Sadi, Mang Maman, Sadi, kita, Mang Dayat, kita belum pernah langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kita ini iman yang luar. Dari Isya sampai jam 1 nahan tun, nahan cang, nahan hit. Ya. Pernahkah ibu nahan hitut sampai ngegerebek waktu melaksanakan sholat? Ketika sholat Isya sudah mendapat 3 rakaat, itu nolol pihitutun. Bagaimana langkah menurut fikih? Apakah diteruskan atau dibatalkan? Batalkan. Geus 3 rakaat ya, tiba-tiba anjay. Batalkan saja. Karena percuma diteruskan, nanti jadi walaupun hitut itu makhluk yang teka deuleu, tapi luar biasa. Banyak orang berantem gara-gara. Makanya ilmuwan membagi hitut menjadi 2, Mang Santri. Satu ada hitut cetar membahana, yang kedua ada hitut geledug ces. Bagaimana yang cetar membahana? Suaranya kenceng harus tapi nggak bau. Dan ini nggak jadi fitnah, kita tahu siapa yang hitut. Yang parah yang kedua, hitut geledug nggak ada suara, bau. Dan ini sering jadi pertengkaran. Maka yang mau hitut silahkan hitut, karena hitut adalah hak segala bangsa, dan hitut merupakan nikmat dari Allah Subhanahu
Bayangkan kalau kita tidak bisa itu di rumah sakit, kalau kita punya penyakit apa lambung gak bisa hitut, itu satu kali nojos, satu kali hitut itu 3 juta. Maka Allah menantang dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 9 kali Allah menantang. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahu alam bisawab. Kata Allah, nikmatku yang mana yang kau dustakan? Bukankah semua pemberian dari Allah? Bagaimana kalau hitut harus bayar? Sebulan sekali datang nunagih. Bah punten. Yang 2 minggu ya temayar ya. Barahaun. Wih. Kena 11 jutaan aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berterima kasih kepada Allah. Sujud, beres sholat sujud, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca doa Abu Nawas, ilahi las si ahla wala ala naril pahabli tau dunubi fa'in pirudan bil. Itu doa karangan Abu Nawas yang bikin bingung malaikat. Coba kita artikan, ilahi ya Allah ya Tuhanku, lastulil firdausi ahla, aku tuh gak pantas masuk surga Firdaus, terlalu banyak noda dan dosa. Wala aku ala naril jahibi, tapi kalau masuk neraka gak sanggup ya Allah. Kata malaikat, itu sing jelas reka mana itu. Begini saja. Pahabli taubatan waghfir, ampunkan saja dosaku ya Allah. Urusan mau ke surga mau ke itu mahak engkau ya Allah. Percuma di surga juga kalau nggak dapat ridho dari Anda. Percuma walaupun di neraka, tapi kalau Allah ridho nggak panas tuh api. Yang ditamsilkan oleh di dalam riwayat Nabi Ibrahim alaihi, dibakar oleh raja laknat Namrud laknatullah. Apakah Ibrahim kepanasan? Tidak, bahkan kedinginan. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala. Kata Allah, hai api dingin, selamatkan kekasihku Ibrahim. Sok cobaan isukan. Doana eta tah. Ibu nyun eta sing gede nyun bakaran tina ban mobil. Ajo salaki geroan. Cek ibu, Kang, luncat yo, luncat. Dijampe ku kami tenang. Kul ya narukuni bardan wasalaman ala maman. Ngaran salaki na maman. Gua jelang tutung. Tingkat iman kita bukan iman para nabi. Makanya jangan jauh-jauh dari para alim agar tersiram hati ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuh calon-calon ulama santri itu, calon-calon kiai itu, calon-calon penceramah yang bisa kori lanjutkan kori, berlatih berlatih. Nananut nenenanut. Yang suka ceramah, latihan ceramah. Abdi keur baheula latihan ceramah tiap malam, istri geus hees.
jam 11 puting bah saudara-saudara eta mitoha nyamperkeun cuma mitoha aya naon jangjeun oh nanon bah kelatihan. Tapi santri harus siap sabar dulu. Begitu pertama nikah tidak ujug-ujug kaya. Santri itu prosesnya Masya Allah. Waktu pertama nikah duit beak beas. Ya Allah, kata istri, ayang coba kamu sholat duha ya. Begitu beres sholat duha langsung pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ kami bahagia. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Akhirnya ada yang pahit. Seminggu tengejo tahlil. Hidup santri, hidup santri berjuang. Saya minta semua yang hadir suaranya dikeluarkan, kemudian tangannya diangkat. Hati-hati sirah batur kadagor. Jadi saya bilang berjuang, angkat, berjuang. Oke? Siap berjuang, siap. PR kita masih banyak, ulama-ulama sepuh banyak yang meninggal dunia. Maka santri jangan banyak denge. Awas, jangan gara-gara perempuan kamu berhenti ngaji. Jangan gara-gara jalu, jangan gara-gara laki-laki kamu berhenti ngaji. Islam membutuhkan generasi yang lebih baik. Saya mual morak wae, mual muda wae, mual terkenal. Satu saat saya akan kembali kepada Allah. Lanjutkan perjuangan. Kalau malam ini aroma muda yang berbicara di panggung mewah ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, santri-santri yang akan berbicara lantang di panggung mewah ini. Allahu Akbar. Hidup santri, hidup santri, hidup Cilongok. Ya Cilongok ya. Allahu Akbar. Cilongok ya. Bisa salah. Malam tadi saya ceramah di Sukaratu, Serang, Banten. Tadi isuk di Bogor. Kesini, dari sini aku harus pulang dulu. Setor. Harusnya malam ini saya ceramah di Tanjung Lesung. Karena tidak ada yang ngundang, akhirnya aing ke dia. Saya pengen ketemu sama santri-santri almarhum Abu Yauci. Waktu hidup, beliau waktu masih ada, pernah silaturahim, ketemu langsung dengan beliau, dapat doa juga alhamdulillah. Dan saya bangga dari Sukabumi banyak para penceramah yang pernah diundang ke sini. Dulu kemarin Kiai Ubaidillah Jamar Muda pernah ceramah di sini. Kemudian tahun kemarin paman saya Kiai Haji Asep Mubarok juga ceramah di sini. Sekarang aing, ini suatu anugerah yang luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan tiap tahun ngonang aing. Soalnya aduh, di sini mah serba endah. Panggungna bagus, sound systemna, jamaahna bongsangna. Bakul. Kalau di Sukabumi namanya bongsang. Di sini bakul tuh, bakul aman. Bakul, alhamdulillah berkah. Insyaallah saha jalmi nu ngaluarkeun harta jang ieu peringatan Maulid Nabi, maka engke di akhirat ku Allah bakal dipanggihkeun deui jeung eta amalna, jeung eta hartana. Atuh anjeun nyodakohkeun bakul, engke bakul nyamperkeun. Nu bakulna leutik. Karunya amat teh. Batur mah golode bakulna. Cuk bakul, hai, aku amalmu waktu di dunia. Kamu ingat gak waktu di Celongok memperingati Maulid Nabi? Setiap tahun kamu nyieun bakul, akulah amalmu. Namaku bakul. Iya nu karunya nu bakulan leutik. Cuk nu leutik, aku juga bakul. Walaupun leutik. Kalau dicoo jadi tambah gede.
Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arbaun, ada 4 perkara yang membuat orang hidupnya bahagia. Nih, mudah-mudahan para jamaah ada semua nih. Ada 4 perkara yang membuat orang bahagia. Yang pertama, hidup bahagia itu zaujatun sholihatun, karena memiliki istri yang solehah. Bah, ibu jawab, jawabnya ku hati, jangan pakai nafsu. Nyandung boleh nggak? Baik, cingnya. Jawab, nyandung menang tuh. Oh, ya kan ngejawab ente. Menurut aturan surah An-Nisa ayat 3, boleh. Boleh? Boleh? Coba satu suara dulu. Nyandung boleh nggak? Oke, boleh aja. Tapi tidak setiap laki-laki boleh maksudnya begitu. Setiap orang boleh ke Mekah, tapi tidak setiap orang bisa. Begitu maksudnya. Setiap nyandung itu boleh, tapi tidak setiap laki-laki boleh. Ada aturan main. Saha nu menang nyandung? Hiji sultan, raja, dari mulai presiden sampai kepala desa. Non? Ulah. Haliwu. Uruskeun bae bansos. Tapi RT itu ibadah yang luar. Pejabat tingkat 7, gawe capek gaji tepugu, amalnya itu sudah banyak sekali. Jangan sekali-kali memilih RT yang torek. Nanti negara akan rusak dengan sendirinya. Hidup RT, hidup. Iya. RT juga pejabat kita. Iya, RT itu luar. Sultan. Yang kedua yang boleh nyandung, wong sugih, orang kaya, bro di juru, bro di pantok, sesehen, banyak duit. Yang ketiga yang boleh nyandung, yang boleh nikah lagi, golongan kiai. Kiai, boleh kiai. Karena kiai punya tuh. Yang keempat yang boleh nikah lagi, wong edan. Jelema edan. Kiai bukan, pejabat, orang kaya. Terus nanti istri tidak keurus, anak tidak keurus, jadi dosa, jadi pahala. Jadi dosa. Maka lebih baik satu juga tidak akan habis. Mama, kamu jangan manggil euy. Kamu jawabnya begini, iya Aa. Coba, mama. Iya. Pokoknya mama jangan berhenti berbakti kepada suami, babetku ini, kepada suami. Ada satu hadis, Nabi punya sahabat namanya Zaid bin Haris. Istrinya Zaid ini meninggal, Jibril turun memberi kabar kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, ya Rasulullah, ternyata istri sahabatmu yang wafat kemarin masuk surganya ditangguhkan. Kata Nabi, why? Kenapa ditangguhkan? Karena suaminya tidak ridho atas kematian istrinya. Hanya gara-gara suami gak ridho, susah masuk surga. Apalagi kalau durhaka kepada. Makanya nanti kalau istri meninggal, Pak, kita harus ridho, Pak. Kita harus ridho. Daripada mereka gak ke surga, pan kasihan, Pak. Suruh ridho. Memang ada perbedaan antara ditinggal mati oleh istri dengan oleh suami. Rata-rata istri itu kalau suaminya meninggal, banyak istri yang tidak menikah lagi. Betul enggak? Kesetiaannya luar. Tenang. Beda dengan kita, dengan lelaki, dengan suami. Kita nggak bisa hidup tanpa perem. Jangankan 1 tahun, 1 bulan kuat.
Saminggu kuat. Henteu nya. Kuatkeun we. Pas istrinya meninggal, suaminya nangis. Datang yang takziah, cantik, gede. Oh, kata suaminya, "Da orang mana?" Beda kalau suami yang meninggal, nangisnya kencang. Kalau suami yang meninggal nangisnya budak leutik kene, hutang gede, makanya nangisnya datang kiai, pak kiai pangurusan keun. Jok kiai tenang, orang urusan ngan aya wasiat ti almarhum di mandihanana ulah kuci tiis hayang kuci panas mayit nawar dan gitu. Mudah-mudahan utara salat sing daek salat, nu tilok ngaji sing daek ngaji, nu tilok berjamaah sing daek berjamaah, nu tilok maulid nabi sing daek maulid nabi. Lamun aya jelema emahna deukeut mas tapi tilok ka mas, tilok ngaji ka mas, tilok berjamaah di mas, nanti kalau modar tidak perlu disolatkan di masjid saudara-saudara. Tuh kebon cau ngunah bae eta keur hirup tara ka masjid geus paeh digogotong ka jero bari pangharupna teu sopan miheulaan imam. Kita ini akan menghadapi hisaban Allah Subhanahu. Mana yang kita banggakan? Ketampanan sementara. Malam ini kita ganteng, 5 tahun lagi kita petot. Kecantikan semen. Malam sekarang kamu wow, amazing. 10 tahun lagi kamu pun akan petot. Apa yang bisa kita banggakan? Mari kita memperbanyak amal ibadah. Kita menyongsong akhirat, karena akhirat adalah masa yang paling panjang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kan cuma tempat bertanam saja. Betul apa betul? Kita ini sedang merantau di bumi Allah. Mama, kita sedang merantau di bumi. Perantau pasti pulang. Perantau pasti bodoh. Tahu orang bodoh, Pak? Orang bodoh minum es ditiup, ngebul dikira panas. Tahu akan pulang, tapi tidak pernah menyiapkan bekal untuk. Pan asalnya kita bukan di sini, di mana? Di tanah. Oh, diruyuk. Pertama kita tinggal di alam ruh. Di mana? Di alam ruh. Makanya kalau ketemu orang kita pan suka asa-asa. Benar tuh? Perasaan asa pernah kepanggihnya. Sahanya. Dulu di alam ruh kita ketemu. Selesai alam ruh kita pindah ke alam rahim. Langsung ngajol ke dunia. Ke alam rahim. Kita keluar dari liang. Di dunia nyari duit untuk nanti habis masa waktu masuk ke dalam. Oh ternyata saudara-saudara, hidup kita hanya dari liang untuk menuju hidup di alam rahim. Berapa lama? Ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun, ada 12 bulan, kebo 12 bulan. Ada yang 4 tahun. Udah dengar belum yang 4 tahun? Saya juga kata guru saya nih, maaf kalau salah. Katanya Imam Syafi'i waktu dikandung lamanya 4 tahun. Karena dulu ayahnya nazar kepada Allah. Waktu itu istrinya belum hamil. Kata ayah Imam Syafi'i, ya Allah, kalau istri saya hamil dalam kurung reneh, saya akan berpuasa sampai anak ini lahir ke dunia. Akhirnya diuji oleh Allah, lamanya 4 tahun. Makanya Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz Al-Quran. 7 tahun Imam Syafi'i sudah menghafal 30 juz Al-Quran. 11 tahun
Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Al-Mu'atta, kitab karangan Imam Malik radhiyallahu an. Jadi kalau anak mau soleh, eta waktu kamu reuneuh malenung itu suaminya puasa, suaminya ulah dilongok bae, naon dilongok eta, ulah ditempuhan bae, puasa. Maka selesai di alam rahim kita pindah ke alam. Ini kan sementara Pak, guru-guru kita sudah mendahului kita. Banyak cucu mendahului orang tuanya. Apalagi kalau lihat umurnya Rasul, beliau meninggal usia berapa? 63. Jadi kalau malam ini ada orang tua yang umurnya 62 tahun, 11 bulan 29 hari 55 menit. Berarti 5 menit. Enggak, umur itu enggak ada yang tahu. Boleh jadi selesai ceramah abah duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya mungkin saya belakangan, abah duluan. Ya itu mah rahasia Allah. Yang penting mah husnul. Loh iya, apa yang kita banggakan? Rumah 2 lantai di bawah mati enggak? Mobil mewah Pajero Sport di bawah mati enggak? Istri cantik, glowing, udah ikut dikubur enggak? Yang dulu pernah berjanji di bawah pohon pisang, sungguh aku gak bisa hidup tanpamu. Ternyata semua hanya waduk belaka. Tinggal amal kita yang menemani kita di alam barzah nanti. Tinggal menanti syafaatnya baginda Muhammad. Akan datang satu saat di mana hari itu gunung-gunung diterbangkan, lautan ditumpah. Kira-kira apa yang naon eta? Hari itu tak berguna lagi harta. Hari itu tak berguna lagi nyawa. Semua orang ketakutan. Cangkeng aing ribut. Anjay. Akan datang satu saat di mana orang akan mati, disebut hari, nanti orang pada modar semua. Tinggallah Allah Subhanahu. Kemudian Allah mengutus para malaikat. Pertama dipanggil malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Kata Allah, ya Malik, ada perintah untuk kamu. Apa ya Allah? Kau panaskan semua api neraka. Akan saya bakar hambaku yang waktu di dunia berani menentang Al-Quran, berani melawan kepada para ulama, para kiai, bahkan mendustakan daripada isi kandungan Al-Quran. Akan saya bakar dengan neraka jahanam. Kata Malik, yup, iya, berangkat Malik, manaskeun eta kompor. Datang Ridwan, labbaik ya Rabb, ada perintah buat saya. Kau bukakan semua pintu surga. Akan saya masukkan hambaku yang di dunia. Ketika datang bulan Maulid, mereka mengeluarkan dana, mengeluarkan duit. Bahkan gak cukup begitu, mereka hadir bareng-bareng membaca salawat atas Nabiku Muhammad. Akan saya temukan lagi di surga nanti. Nanti kita ketemu lagi. Tapi sayangnya kita gak akan kenal. Kenapa? Karena wajah yang kita pakai hari ini gak dipakai lagi di surga. Nanti itu tergantung amal perbuatan. Ada yang datang bagaikan kalbadri. Oh ini nih, kalbadri. Apa al-badri? Bulan bulan purnama. Iya kapan kan kita suka baca Tola al badru. Badru itu badri, bulan. Siapa yang wajahnya seperti bulan purnama? Kau Joy. Kau Joy mah burak. Lain Kau Joy, baginda Muhammad. Ada yang datang wajahnya seperti bulan. Bulan purnama, bulan Ramadan. Siapa dia? Mereka yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Mantap. Ada lagi yang datang kal qamar.
Lain komar tukang cau lain. Kal komar bagaikan mata. Siapa dia? Mereka yang sebelum datang waktu adzan sudah punya wudu, sudah duduk di dalam masjid beriktikaf. Begitu beres adzan balik. Tilok. Saya pernah kejebak, Pak. Ada jamaah, Pak Kiai, alhamdulillah saya istiqomah sekarang. Pokoknya saya sebelum waktu adzan saya sudah standby di masjid. Sodakta, antum ini luar biasa. Sejak kapan? Sejak kecil sih. Karena saya tukang adzan. Atunya talal tukang adzan mah. Sebelum adzan teh sudah standby. Ngan beres adzan mah balik we. Ada yang datang nanti kalau begu. Tahu begu? Babi. Siapa dia? Orang yang serakah dengan harta anak yatim. Naudzu. Ada yang datang kal monyet, kal mangki. Banyak wajah-wajah seperti bina. Tergantung amal. Mari kita memperbaiki diri. Kita sadar hidup ini tidak akan hanya mengharap cintanya Nabi Muhammad, hanya mengharap syafaatnya Nabi Muhammad. Kan saya lagi bicara kiamat nih. Nanti, nah, yang sudah dipanggil dua malaikat, Malik dan budak saya. Kak, budak kak saya tadi teh. Kau joy lah. Budak kau joy. Yang ketiga dipanggil malaikat Jibril. Malaikat tugasnya mengantarkan wahyu, nyawa. Kacau ya. Nuka opat malaikat ijro, malaikat pencabut. Nah, karak bener tah. Nuka lima Mika. Naon tugas Mikail? Naonnya? Mikail naon tugasna? Merah rezeki. Oh, merendah ting pode. Pokoknya ini malaikat yang tiga tugasnya beda. Jibril, Mikail, ada tugas buat kalian bertiga. Apa? Kau jemput ruh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat tiga malaikat mencari makamnya Nabi Muhammad. Angta syamsun, angta kapanggih deui? Angta nurun pauko kubur Nabi mengeluarkan cahaya. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Semoga Tuhan menyerbakan wangikan pusara baginda Nabi. Amin. Kelahirannya membawa. Seorang nggak jawab. Hagia. Buat umat manusia agama Nabi Muhammad, petunjuk umat dari dunia sampai rahmat dan salam kita sanjungkan. Bulan purnama ibarat Nabi Allah ala nuri Nabi Allah. Angkat suaranya. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Ketemulah kuburnya Rasulullah. Dibangunkan Nabi dari kematian seperti orang bangun dari tidur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Begitu Nabi bangun dari tidur, tengok kiri ada Mikail,
tengok kanan ada tengok depan ada Jibril alaihi. Kemudian Nabi bertanya, min yaumin hada ya Jibril, ini teh hari apa? Saya di mana? Kata Rasulullah. Jibril menjawab, inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu, di mana hari ini tidak satupun manusia yang bebas daripada hukum Allah. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar, karena hukum Allah maha adil. Beda dengan hukum di dunia. Terkadang dunia hukumnya, terkadang yang salah bisa jadi benar. Dibawa ke mana? Di dia Allah. Ya nuhun. Ayang anggur. Anjay. Aduh, aing cai herang be dua. Tapi ieu mah herang-herang ge cai berkah. Berkah Cilongok, berkah Abuya Uci, abdi sing soleh. Bismillah. Pokoknya anu nginum ieu cai insyaallah beak. Kemana tadi? Nabi bangun dari kematian, seperti orang bangun dari, kata Jibril, ini hari pembalasan. Hukum dunia mah kadang-kadang bisa dibeli dengan uang, Pak. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi, itu hukum dunia. Hukum dunia bisa dibeli dengan rupiah. Begitu mendengar ini kiamat, Nabi kaget, langsung bertanya, ummati ya Jibril, mana umatku Jibril? Nabi tidak bertanya di mana Khadijah, Nabi tidak bertanya di mana Fatimah, Nabi tidak bertanya di mana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak. Yang beliau tanyakan, ummati ya Jibril, mana umatku Jibril? Amin. Syafaati yaumal qiyamati haq. Syafaat Nabi pasti diberikan kepada orang yang menginginkan syafaat dari Nabi. Emang siapa yang gak mau dengan syafaat dari Nabi? Mereka yang punya lidah tapi tidak pernah mau membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad. Mereka yang punya harta, rumah megah, mobil, istri banyak, tapi tidak pernah mau berangkat ke tanah suci Makkah Madinah untuk bertemu kangen dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi. Maka yang udah punya uang segera berangkat. Segera berangkat. Kemana? Ke tanah suci. Bangun tengah malam, baca sholawat. Baca sholawatnya pakai hati, jangan pakai naf. Kalau pakai nafsu nanti suami kamu lagi nyeri huntu, nanti kamu akan pasea di imah. Ibu teh balik ke imah, sholatullah, salamullah, wanatoha. Kata suaminya, banget cia. Pakai nada, pakai seni, lain sendal, seni. Kan ini panggung di pantas-pantas begini, ini apa maksudnya? Seni kan? Seni itu indah. Baca Quran tadi guru kita siapa? Syekh Arfan. Tenang. Syekh Farhan, suaranya begitu Mudah-mudahan kamu jadi ahli-ahli Al-Quran. Saya mantan juara MTQ tingkat provinsi tahun 2000, juara 1 dari 40 peserta, nggak datang 39. Ya, tapi sisa-sisanya masih ada. Ya lumayan lah buat adan-adan wae mah bisa gitu. Waktu masa santri nggak bisa adan ya? Nanti adannya nggak pakai nada. Pan ada yang adan nggak pakai nada, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aisyahku naun. Aya nu adan gitu. Tuh lihat adannya santri Istiqlal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Adan Mekah. Ada lagi yang begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. RTCI Istiqlal. Istiqlal itu Jakarta.
Ada lagi yang begini. Hayya 'alas shalah. Sukabumi. Aing nu adana. Aya deui nu kieu. Ayalah shalah. Di mana? Di mana tak? Goblok. Sukabumi. Hai, ini tuh di Cilongok. Mal di dia malu bahasa santri keren-keren. Boh. Nyanyi pakai seni, solawat, adan, baca Quran. Wajib make tajwid kanu maca Quran, nu teu make tajwid dosa. Ka pangeran belajar. Long life education, the great, be careful, the best friend, the Manchester United. MU. Ya mohon doanya dari para guru semua. Lagi bangun pesantren namanya MU, Miftahul Ulum. Jadi lain Manchester United, Miftahul Ulum. Mohon doanya ya. Karena santrinya kebanyakan yatim, mohon doanya. Nanti kalau selesai main ke sana ya. Nanti disiapin liwat. Kemarin Pak Lurah sama Abah Pohadei, pokoknya kemarin pada ke rumah. Nanti kapan-kapan dari santri Al Istiqlaliyah boleh nanti disambut di sana, disiapkan masak. Ngan ulah kabehan kieu. Aing bingung nyuguhanana ya loba. Wating kieu. Maksudnya diatur. sama mobil gitu maksudnya. Ngerti tuh? Oh. Pokoknya kita sudah menjadi saudara karena Nabi sudah ngomong. Apa kata Nabi? Annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dan bukan Arab kecuali takwanya. Walaupun ganteng, tinggi, gede, kalau tidak sholat neraka bagiannya. Walaupun pendek, genek, bulet, petot, tapi kalau mau sholat surga bagiannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di surga nanti. Amin ya robbal. Yang terakhir, capek aing, apar ongkoh. Tadinya aku mau menyatu dulu di Palurah, tapi langsung dikasih kado, wah kado itu musangkeng, oh mantap sekali. Mau nggak? Udah habis ye. Nanti tapi bang, nanti menyatunya beres ceramah. Saya mau kangen, pengen ketemu sama guru kita Abu Ya Entoh. Mudah-mudahan Abu Ya sehat selalu, panjang umur. Ada mah hanya ranginang bubuk. Saya mah nggak bisa ngaji, ini mah usaha we. Saya tadi bikin status Pak, ya Allah, aku lelah ya Allah, aku capek ya Allah. Kalau bukan karena keluarga dan anak yatim yang harus saya perjuangkan, aku ingin kembali ke pangkuanmu ya Allah. Itu jamaah anu eta anu ngawa. Jangan, nggak boleh. Cek aku teh tapi bang. Pokoknya kita bersenang-senang malam ini kita menyambut kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun banyak yang bilang muludan, bid'ah, tahlilan, jangan didengi. Mereka orang-orang kurang ulin. Makanya healing dong, healing. Healing adalah hak segala bangsa. Healing biar tidak mudah membid'ah-bid'ahkan orang. Biarkan kami mencintai Nabi kami dengan cara yang kami bisa. Maka mari kita bersatu. Apalagi menjelang pemilu, saya mau titip, jangan karena gara-gara partai kita bermusuhan. Saya nggak ridho, demi Allah kita umat Islam jangan mau berpecah, jangan mau diadu,
Jangan mau. Beda partai silahkan. Musuhan jangan. Beda kaos boleh. Marahan. Beda pilihan presiden silahkan. Musuhan. Kita ini saudara. La ilaha Muhammadur. Makanya kalau dikasih kaos partai jangan dibawa ke mes. Nggak ganggu aing. Atuh nyana diharap. Urang diburi. Allah. Coblos nomor 7. Wah, kacau salat aing mal bener. Mal. Pernah lupa jumlah rakaat salat? Pernah? 3 apa 5 nya? Burung. Wajar. Hei wanita-wanita solehah. Hei, jadilah istri-istri solehah. Ciri-ciri istri solehah, sok nyuruh suamina gawe. Tapi yang Aa tahu begini guys, kebahagiaan itu bisa didapat satu dengan doa guru kita, yang kedua dengan doa kedua orang. Nah, saya minta kalau di sini ada anak yang kurang ajar kepada orang tua, segera minta maaf. Kalau di sini ada anak yang durhaka kepada orang tua, segera minta ampun. Karena Allah tidak akan ridho kepada seorang anak yang dia tidak mendapatkan ridho daripada kedua orang tuanya. Orang lain bijil tina batu, orang lain bijil tina ruyuk, tapi kita lahir dari rahim seorang ibu, dan ibu kita adalah Terima kasih wahai ibu, terima kasih sudah melahirkan kami. Coba itu toing tuh masa. Ibu. Aya grup ieu di dieu. Oh, kenapa nggak dipasang? Harusnya kalau ada grup itu, nah di sana narangtung tuh. Pas kiai jalan, mari kita sambut penceramah kita. Coba bagian nu nyanyi nata ya kadal haram monggo kadal haram. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada Allah panjangkan umurnya. Indung tunggu rahayu, bapak tangkal goblok, tangkal kayu lain tangkal darajat. Makanya saya malas kalau pakai bahasa Sunda di Tangerang tuh begini. Jadi nggak mengerti. Sunda, Banten, Cianjur, Sukabumi, Garut, Bandung beda. Walaupun sama-sama. Kalau Sukabumi, Bandung, Cianjur, Tasik halus. Badai ke mana pangersa? Lingi heula. Sukabumi. Bagaimana Tangerang? Kemana yo? Dah rencan. Tadi AA WA-an sama Abah Jirok. Kebetulan beliau paman AA. Tadi nge-WA, "Bah, doakeun abdi rek caramah." "Ka mana?" "Ka Cilongok." Cok Abah. Kadinya mah kudu daek. Emang kunaon, Bah? Didinya mah jamaahna kompak. Bener kan? Nu kadua didinya mah bagasi mobil tara kosong. Ting bah eta mah. Nanti kita buktikan saja. Dan ternyata diharap banyak bakul. Ngan ieu eusina ka mana ieu? Berkah. Allahumma shalli wa sallim mubarak. Percayalah, orang tidak akan bahagia tanpa ridho dari kedua orang. Banyak sejarah riwayat mengatakan, apalagi Nabi sudah bilang ibumu, bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak, ibu, bapak, 1 bapak. Itu sudah jelas, Pak. Maksudnya begitu. Bapak kudu ngerti derajat ibu itu 3. Mah, nyusuan budak sabaraha tahun? Oh 2. Memang rata-rata kalau bayi perempuan 2 tahun. Beda dengan bayi laki-laki.
Saumur-umur. Buktinya sampai malam ini Aa masih nyusu. 2 hari nggak pulang, jangar hulu. Maka bapak-bapak hormati istrimu sebelum dia dihormati orang lain. Cintai istrimu sebelum dia dibawa kabur orang. Ulah sok galak ke pemajikan teh. Sayang-sayang gerak. Tayang. Ada hadirin wal hadirat, 11:30 waktunya saya istirahat dan waktunya saya makan. Karena besok pagi saya harus ceramah di Sukabumi, malamnya ke Bandung. Mohon doanya jamaah tidak usah ikut. Ya karena nyusahkeun aing lah. Tapi saya berharap mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali. Percayalah, aku janji. Aku pergi hanya untuk kembali. Oh iya, aku tuh sebetulnya nggak mau pisah. Tapi nggak dipikir-pikir dia gerek naon. Dulur imah tuh boga. Ya berarti kamu harus rela dengan kepergianku. Terima kasih kepada seluruh para panitia. Terima kasih kepada para guru, para ulama, para abuya. Terutama untuk al-maghfurlah abuya yang di alam barzah. Mohon doanya dari semuanya agar saya diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang mau silaturahim tidak usah ke rumah. Daing eueuh. Pinuh jadwal nih ke Ramadan. Yang mau silaturahim silahkan cari di IG atau di TikTok @aa_roma_muda. Silahkan di follow. Nanti aku follow back. Kecuali aki-aki di delete. Soalnya taradekeun komen aki-aki mah. Pokoknya Mang Santri tetap semangat. Lanjutkan perjuangan para ulama. Lanjutkan perjuangan Abuya Uci Turtusi. Hidup santri. Hidup santri. Hidup santri. Allahu Akbar. Untuk para jamaah tetap mencintai para ulama. Tetap istiqomah dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Tetap istiqomah memperingati maulid Nabi. Jangan sampai hilang maulid Nabi. Karena ini penting sekali. Hidup Muludan. Hidup Muludan. Hidup warga Cilongok. Hidup jamaah Cilongok. Allahu Akbar. Main ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mau istirahat, mau bobo, mau balik. Pokoknya I love you untuk semuanya para jamaah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.